apa mikrofonnya. Yang mulus sekali itu siapa ya? Nancy. Bukan, di antara Yakub sama Esau. Ya, yang banyak rambutnya itu Esau. Yang tenang, yang mulus itu Yakub. Ya, antara dua tadi loh. Opsinya nggak ada Miss Desi sayang. Oke. Nah, mereka berdua ini anaknya Bapak Ishak. Tiba waktunya mereka udah tumbuh besar, sudah dewasa gitu ya. Bapak Ishak ini mau berdoa memberkati mereka berdua. Tapi sebenarnya Bapak Ishak itu mau memberkati Esau. Karena Esau adalah anak sulung. Anak sulung itu apa, Miss? Anak sulung itu anak yang pertama. Yakub itu anak yang kedua. Jadi Bapak Ishak mau berdoa untuk Esau, mau memberkati Esau. Tapi mamanya melihat kalau Esau diberkati kok Yakub enggak gitu loh. Nah, karena mamanya mengasihi Yakub, akhirnya ayo siapa yang masih ingat cerita ini? Oke. Akhirnya mamanya mereka berdua bilang, "Cobalah negosiasi," gitu ya. Akhirnya sepulang berburu, Esau lapar. Kebetulan si Yakub lagi masak sup kacang merah. Oh. Akhirnya si Yakub bilang, "Kamu mau sup ini? Kalau kamu mau, tukar dulu hak kesulunganmu sama aku." Jadi ditukar haknya, bukan posisinya, tapi haknya. Ya udahlah, katanya Esau. Toh nggak ada gunanya juga, gitu kan. Akhirnya dimakanlah sup kacangnya dan mereka bertukar hak kesulungan, gitu. Nah, pada akhirnya yang diberkati oleh Bapak Ishak adalah ya Yakub. Tapi betapa menyesalnya Ishak begitu tahu bahwa itu adalah Yakub bukan Esau yang diberkati. Akhirnya karena merasa ditipu, merasa dibohongi gitu, ditipu kalau masih bingung, dibohongi. Esau merasa dibohongi sama Yakub. Akhirnya Yakub diusir atau istilahnya bukan diusir ya, tapi Yakub takut sama kakaknya sendiri, takut dibunuh. Sama kakaknya akhirnya dia melarikan diri dari tempatnya itu, dari rumahnya, dari lingkungannya. Bertahun-tahun Yakub merantau di negeri orang. Bahasanya Miss ketinggian. Ya, pada akhirnya Yakub keluar dari rumahnya, dia bekerja di tempat lain, dia merintis karirnya, dia berkeluarga di situ. Sampai pada suatu hari dia rindu, dia kangen sama kakaknya. Rindu sama keluarganya. Dia pengen pulang, tapi masih ada rasa takut. Kenapa? Karena dia merasa bersalah tadi itu ya, sudah membohongi kakaknya. Tapi akhirnya dia berdoa, dia dengar suara Tuhan bahwa ya udah pulang saja, apapun yang terjadi dihadapi. Gitu ya. Dia pulang, akhirnya dari jauh itu kakaknya udah dengar, Esau tuh udah dengar, Yakub adikmu itu pulang. Akhirnya Esau sama anak buahnya menghadang Yakub di tengah jalan. Yakub udah gemetar, tapi Yakub memberanikan diri. Yakub peluk kakaknya. Yakub bilang, "Kak, ampuni saya. Saya minta maaf." Apa yang terjadi? Esau kira-kira yang tadinya dibohongi, merasa dibohongi itu melakukan apa sama Yakub? Bales atau pukul Yakub atau melukai Yakub? Enggak. Esau memaafkan Yakub. Esau peluk balik adiknya. Karena apa? Karena Esau sudah memaafkan Yakub.
dari semenjak lama. Gitu ya. Esau tetap diberkati, tetap kaya sama seperti Yakub, ya. Dan Yakub sudah melakukan bagiannya ketika dia sudah melakukan kesalahan tadi ya, dia terpisah dari keluarganya. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari Yakub, Yakub tidak takut. Pada akhirnya Yakub tidak takut untuk minta maaf sama kakaknya. Apapun yang terjadi aku hadapi. Meskipun dihadang di tengah jalan, Yakub tetap maju. Yakub tetap mau pulang, ketemu sama kakaknya, minta maaf, ketemu berkumpul sama keluarganya. Gitu ya. Apa yang bisa kita pelajarin dari kisah Yakub sama Esau? Bahwa ketika kita saling memaafkan, ketika kita saling mengampuni, kasih Tuhan itu dipulihkan dalam kehidupan kita dan kita semakin diberkati. Tadinya Yakub sama Esau terpisah, akhirnya mereka bisa bersama berkumpul kembali sebagai kakak dan adik di dalam satu keluarga. Justru tambah besar keluarganya, tambah kaya mereka berdua. Gitu ya, dipulihkan, ada pemulihan yang terjadi ketika kita membuka hati dan membuka diri kita untuk mengakui kesalahan kita. Maka itu anak-anak, ketika kamu salah, nggak boleh takut untuk bilang maaf. Ya, setiap kesalahan pasti ada konsekuensi. Setiap kesalahan atau perbuatan yang salah pasti ada sesuatu yang harus kita tanggung gitu ya, tapi nggak apa-apa. Karena dari situlah kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Gitu ya, buka hatimu, buka dirimu ketika kamu sadar kamu salah, ya minta maaf. Sama siapa aja, nggak harus karena dia lebih tua, jadi saya minta maaf enggak. Bahkan sama adikmu yang lebih kecil, kalau kamu yang salah ya kamu harus minta maaf, gitu ya. Oke, hari ini kita belajar minta maaf atau mengampuni. Itu aja. Semoga hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan Yesus memimpin pembelajaran kalian melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sekarang Miss Lydia minta undang semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa sama Tuhan Yesus ya. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh belajar dari Esau dan Yakub yang saling mengampuni, saling memaafkan, ada pemulihan Tuhan yang terjadi di dalam keluarga mereka. Begitupun dengan kami Tuhan, ketika kami memiliki kesalahan, ketika kami salah Tuhan, kami nggak mau takut, kami nggak mau berkecil hati, kami mau dengan berani mengakui kesalahan kami, dan kami mau dengan berani meminta maaf kepada orang yang telah kami lukai. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini membuat kami sadar Tuhan bahwa kami ini hanya manusia yang kecil, kami nggak luput dari kesalahan, tapi kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Allah yang mampu berkarya dan menorehkan karya yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang setiap dan percaya katakan, amin. Saya kembalikan sama Miss Esther. Silakan Miss. Halo semuanya, bagaimana? Merasa terberkati hari ini sama renungan dari Miss Lydia? Tidak. Iya. Berkati pasti ya semuanya. Nah, sebentar lagi saya akan memasukkan kalian ke kelas kalian masing-masing. Saya harap videonya semuanya segera dinyalakan supaya Bapak Ibu gurunya dapat melihat wajah-wajah kalian. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Miss, kok saya kelas 1, Miss? Akan join ya. Kok saya kelas 1?